Shalom, haleluya. Selamat sore. Hari ini hari Senin, tanggal 27 Januari. Jumpa lagi dalam kebenaran firman Tuhan, rahasia surga yang Tuhan kembali percayakan untuk saya sampaikan buat semua pemirsa. Sekali lagi, rahasia surga. Karena firman Tuhan ini baru pertama kali selama saya 20 tahun lebih, 22 tahun saya menjadi hamba Tuhan, baru ini kali saya mengkhotbahkan ayat ini. Dan ini rahasia yang sangat luar biasa. Rahasia yang sangat memberkati. Sekali lagi, rahasia yang akan sangat memberkati pemirsa di rumah, dimanapun berada, di luar negeri, di Indonesia, semua subscriber akan diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan ini yang terambil di dalam Matius 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini ayat yang luar biasa. Ayat pokoknya gampang diingat. Matius pasal 1 ayat pertama sampai kedua. Saudara, kita belajar tentang yang namanya silsilah Yesus Kristus. Lain memberikan perikop silsilah Yesus Kristus. Saudara, ini juga jarang saya dengar dalam khotbah-khotbah di ribuan pendeta. Tetapi ada rahasia yang besar yang Tuhan berikan bagi saya. Kita belajar dari silsilah Yesus Kristus. Tidak semua orang dari keturunan yang benar. Yang aneh-aneh ada. Atau yang dikatakan orang berdosa ada. Ada beberapa di Alkitab yang dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Tetapi saya akan mengajak kita membuka rahasia sorga, di mana sorga mempercayakan kita untuk mendengar kepercayaan yang luar biasa, yaitu yang bernama Yehuda, anak keempat dari Yakub. Saya baca ayat pertama, ayat yang kedua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Jadi Abraham, Ishak, Yakub. Yakub memperanakan Yehuda. Jadi dalam urutan juga boleh dibilang Yehuda. Padahal dari anak-anak Yakub boleh dibilang Yusuf adalah yang paling terbaik, boleh dibilang terbaik dalam hal banyak prestasi-prestasi yang Yusuf lakukan. Tetapi kenapa Yehuda yang dipilih? Iya, saya berikan tema latar belakang pemabuk dan napi narapidana dipakai
dipakai luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, Yehuda ini kalau kita belajar, Yehuda ini dia mendapatkan memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Ini dia dapat dari menantunya Tamar. Saudara, kita akan melihat ke sana. Kenapa Yehuda bisa mendapatkan garis keturunan yang bernama Peres dan Sera dari Tamar. Tetapi saya mau katakan, sebenarnya siapapun kita, kalau kita mau bertobat, sekali lagi, siapapun kita, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, tidak balik lagi. Jangan bertobat hari ini, 1 bulan kemudian bikin lagi. Itu bukan namanya bertobat sungguh-sungguh. Yang namanya bertobat sungguh-sungguh, hari ini dia bertobat, sampai dia mati dia sudah bertobat. Itu. Nah, Yehuda mendapatkan Sera dan Peres dan Sera ini menarik sekali. Silsilah Yesus Kristus terpenting di dalam Alkitab. Karena garis keturunannya dicatat bukan main-main pencatatannya. Bukan di pertengahan, bukan di Kisah Para Rasul, bukan di antara Kisah Para Rasul dan Roma, bukan di Markus dan Yohanes, tetapi pembukaan perjanjian baru, sekali lagi, pembukaan perjanjian baru dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Dan ternyata peranan dari silsilah ini sangat penting. Sehingga ada lagu yang berkata, nama baik sangatlah berharga. Iya, sangatlah berharga. Maaf, saya bukan penyanyi, tetapi ada lagu yang berkata seperti itu. Nama baik sangatlah berharga, lebih berharga dari emas dan perak. Dan mari rahasia yang Tuhan berikan bagi kita, jaga keturunan kita. Kalau boleh, kalau papa kita berbuat jahat, stop di anak. Jangan sampai terus dicucu, cece. Stop. Karena kalau Alkitab memberikan penghormatan nomor 1, nomor 1, berarti silsilah keluarga itu sangat penting. Saudara, mari kita lihat dalam kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian yang mencatat latar belakang dari Yehuda, latar belakang dari Yakub. Karena dua aktor ini yang kita akan lihat rahasianya. Seperti tema saya, pemabuk, ya latar belakang pemabuk, dan nabi dipakai luar biasa. Saudara, pasal 38 ini, Kejadian pasal 38, di sini menceritakan, saya coba baca karena ini cukup panjang.
Saya baca sepotong-sepotong. Ayat yang ke-10 saja. Saya baca dari ayat yang ke-10. Yehuda dan Tamar. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yehuda dan Tamar. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakmu Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi Tamar dia tidak tinggal di rumah ayahnya yang bernama Yehuda. Nah saudara, kita membaca ayat yang selanjutnya, ayat 12. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Istri dari Yehuda mati. Jadi ternyata Yehuda sudah jadi duda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah. Jadi dia jalan-jalan mungkin ke Timnah, ke satu daerah, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Jadi ternyata dia pergi ke sahabatnya di Timnah. Iya. Dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertua sedang jalan ke Timnah untuk menggunting bulu dombanya. Ayat 14. Maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Dua anak dari Yehuda mati dan anak yang ketiga laki-laki namanya Shelah. Yehuda berjanji, Tamar, nanti kalau Shelah sudah besar, diberikan kepada kamu, diberikan kepada kau. Nah, orang Papua bilang, diberikan kepada kau, Tamar. Tetapi setelah Shelah sudah besar, Yehuda lupa. Yehuda sengaja tidak menjodohkan kembali. Padahal Tamar setunggu-tunggu, namanya janji. Nah, apa yang terjadi di sini menarik sekali. Ini cerita yang sangat menarik yang tidak bisa disangka-sangka ceritanya. Iya. Bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak berikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Ini Tamar punya perkataan. Ayat 15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Ya, jadi di Timnah Tamar berjumpa dengan mertuanya yang bernama Yehuda. Yehuda ini muncul garis keturunan Yesus Kristus. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, anak yang keempat dari Yakub. Saudara, sebelum saya lanjutkan bahwa Abraham benar-benar ditulis di dalam Alkitab mendapatkan penghormatan tertinggi bersama dengan Raja Daud.
Dua tokoh ini dalam silsilah Yesus Kristus, Daud dan Abraham ditulis pertama dan kedua. Daud yang pertama, Abraham yang kedua. Kalau mau dipikir yang pertama adalah Abraham, tetapi ternyata Daud mengalahkan ketokohan dari Abraham. Dua-dua orang hebat dalam mengasihi Tuhan, hebat dalam menuruti firman, hebat dalam mempraktikkan firman. Kehebatan yang paling terkenal dari Abraham mempersembahkan Ishak di Kejadian 22. Anak yang dia dapat pada umur 100 tahun, 1 abad. Wow. 1 abad baru dapat Ishak. Tuhan suruh persembahkan, dia persembahkan. Kalau orang lain akan berkata, kalau mungkin dia cerita kepada bapak-bapak lain, lu bego bener lu. Bego bener lu Abraham. Masakan engkau persembahkan? Tetapi silsilah yang kita sudah baca, Matius 1 ayat 1, nama Daud dan Abraham dihormati oleh Bapa di sorga. Mereka aktor pertama, aktor kedua yang menjadi ketua dan wakil, kalau dibilang seperti itu. Aktor pertama dan aktor kedua yang menyenangkan Tuhan di dalam perjanjian lama tentunya. Karena silsilah ini berbicara perjanjian lama. Makanya ditulis dalam perjanjian baru Matius 1 ayat 1 sampai 14 kalau tidak salah ayatnya. Tetapi yang firman Tuhan yang Tuhan percayakan yaitu ayat 1, 2, dan 3. Nah, saudara, di sini sangat indah, sangat luar biasa. Ayat yang ke-15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia orang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi ini Tamar sudah serjaha, strategi jahat. Karena awas ya kau, mertua, kau sudah janji kau mau kasih Sheila anak ketiga laki-lakimu, dia sudah besar, kau tidak kasih, akan kubalas kau. Nah, mungkin seperti itu. Ya, Alkitab tidak mencatat seperti itu, tapi dalam cerita ini sepertinya mengarah ke situ. Karena sudah besar tadi yang kita baca. Tetapi dia tidak kasih. Ya. Ayat yang ke-16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, atau aku mau tidur dengan engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu. Ya, perempuannya yang sudah tahu. Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jadi waktu Yehuda pergi ke Timnah, di rumah orang tua dari Tamar, dia dapat dengar, oh, saya mau pergi ke sana. Dan dia sudah rencana jahat. Dia membuka pakaian kejandaannya, karena kalau dia pakai pakaian janda, ada kemungkinan dapat tahu. Didengar dari suaranya, oh, ini Tamar, anak mantu saya. Dan ketika dia pergi, dia menghampiri. Dia suka tidur karena dipikirnya perempuan sundal. Jadi kalau perempuan sundal dalam pencatatan ini bukan jatuh cinta tapi mau tidur.
Karena sudah duda, jadi pingin tidur, ya, pingin tidur, tidur-tiduran ya. Nah saudara, ayat yang ke-17, Kejadian pasal 38 ayat 17. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Ayat 18, tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Ini Yehuda bertanya. Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampiri perempuannya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi dia tanya betul, dia mau kasih dulu. Jangan-jangan kamu cuma janji seperti anakmu Sheila, anak ketigamu. Dia karena sudah lama tidak tidur, dia mau tidur. Ya begitulah ceritanya. Dan akhirnya terjadi tidur meniduri. Nah, tidur-tiduran. Wenare. Nah seperti itu. Dan terjadilah yang namanya mengandung. Mengandunglah Tamar. Ya. Disinilah menarik dari firman Tuhan ini. Tidak selamanya yang masuk di silsilah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Tetapi seperti Yehuda, kelihatannya enggak suci, kelihatannya bengkok-bengkok juga, tetapi dia mau bertobat dan dia dipilih Tuhan. Dia bertobat dan dia dipilih Tuhan tentunya. Dan apa yang terjadi ketika dia mengandung? Disinilah menarik dari firman Tuhan ini. Ayat yang ke 19. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dikenakannya pula pada kain kejandaannya. Ayat 20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang itu. Jadi dia pakai pengantara. Orang Adulam itu temannya dia kasih kirim untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ayat 21. Yehuda bertanya. Ia bertanya-tanya, kamu nanya, di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak di sini perempuan jalan. Tidak ada di sini perempuan jalan. Ayat 22. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Enggak ada tuh. Iya. Di sini mulai menarik. Ayat 23. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olokan orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Jadi dia ada kirim kemudian. Yang dia perlukan tidur-tiduran dulu ya. Kambingnya nanti menyusul. Karena dia belum pulang ke rumah. Ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Oh, dia marah.
kamu mempermalukan saya. Saya masih boleh dibilang mantan dari kita sudah ikat perjanjian. Anak ketiga yang bernama Sila akan saya berikan untuk kau supaya keturunan kita berlanjut. Ya, supaya memiliki garis keturunan. Ya. Dan ayat yang ini lalu kata, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Wow. Sadis. Ini hukuman yang sangat menakutkan. Ayat yang 25, waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki empunya barang-barang inilah aku mengandung. Wah, ini pinternya Tamar. Dari laki-laki inilah aku mengandung. Ini memang sudah diskenariokan oleh Tamar. Jadi dia sudah ada barang bukti yang kuat. Kambing domba enggak jadi barang bukti yang kuat. Tetapi meterai dan barang bukti ini. Coba kita perhatikan. Waktu dibawa menyuruh kepada mertuanya, dan laki-laki yang mempunyai barang ini lah aku mengandung. Juga dikatakan, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat itu. Jadi ada 3. Pertama cap meterai, kalung, dan tongkat. Aduh. Ternyata Tamar ini super pinter. 3 barang bukti yang nggak bisa menolak, yang nggak bisa kalau diurus. Wah, kalau 3 barang bukti sudah sangat kuat. 2 saja sudah kuat, apatah lagi 3. Dan inilah pinternya Tamar. Dia sudah ambil sebelum mereka tidur-tiduran. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku. Ternyata dia malunya sampai di ubun-ubun. Malunya tidak terkatakan. Yehuda dia rasa malu. Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Aduh, perempuan itu yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Inilah, kalau kita berjanji, usahakan ditepati. Jadi para mertua-mertua kalau berjanji harus ditepati. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Apalagi mertua yang bilang gatal bete. Hati-hati. Jangan sampai engkau tidur dengan engkau tidak tahu itu sudah mertua, sudah anak mantumu. Inilah pinternya Tamar. Wow, ini menarik sekali. Cerita yang sangat unik dan sangat menarik. Unik dan menarik. Nah, jadi yang tadinya dia bakar. Akhirnya malu tersipu. Tertunduk malu. Ya. Dan dia berkata, pertama dia teriak bakar. Dan disinilah Yehuda memeriksa barang-barang itu, ayat 26. Lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itu yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ya. Akhirnya dia sudah tidak mau bersetubuh karena ini mau bilang aib ada, mau bilang noda ada. Ayat 27. Pada waktu perempuan itu bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang anak dari itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, ini yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki.
Dan dibilang itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamanya Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki dan tangannya telah terikat dengan benang kirmisi, lalu kepadanya diberikan nama Serah. Jadi kembar ya. Kembar ya, ada 27. Anak kembar. Silsilah yang kita baca dari Yehuda turun kepada Peres dan Serah. Wow, ini menarik. Kalau dari Abraham boleh dibilang luar biasa. Ishak boleh bilang luar biasa, sepertinya kudus dan suci. Yakub dia penipu 2 kali. Yehuda sudah tidur-tiduran dengan menantunya. Kalau dipikir nggak baik, tetapi Tuhan juga mengerti ini di dunia bukan di sorga. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus mengerti ini di dunia bukan di sorga. Kalau di sorga semuanya kudus. Jadi Tuhan mau berkata kepada kita, walaupun latar belakangmu, dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan putihkan seperti salju. Dan apa yang terjadi? Tema firman Tuhan dari pemabuk dan dari napi boleh dipakai luar biasa. Latar belakang napi, latar belakang pemabuk. Saudara, saya mau menyaksikan dari tema ini adalah diri saya. Pemabuk adalah papa saya. Saya bangga walaupun papa saya latar belakang di kampung pemabuk, tukang bikin ribut, tukang bikin masalah. Tetapi kalau saya tidak ke sekolah minggu, saya anak emasnya papa saya, anak emas. Karena 5 kakak saya perempuan. Saya lahir di masa tua dari mama saya. Sudah mau 50 kalau tidak salah, 50 tahun. Papa saya hampir-hampir gila karena nggak dapat anak laki-laki. Giliran dapat saya dijadikan anak emas. Tetapi satu kelebihan yang saya petik dari papa saya, pemabuk, kalau saya tidak ke sekolah minggu, pukul dengan lidi. Saya takut sekali dipukul. Jadi walaupun saya nggak mau ke sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, saya harus pergi. Dan napi, kalau latar belakang seorang napi, saya tahun 99 kelas 2 SMA, saya sudah masuk penjara 21 hari. Sekali lagi tahun 99 kelas 2 SMA, saya sudah masuk penjara 21 hari. Tetapi puji Tuhan saya bertobat. Saya merantau ke Jawa. Saya bilang kepada kakak saya, Norma yang sudah sekolah Alkitab, Kak, bawa saya ke Jawa. Kalau saya terus di sini saya jadi preman. Saya pasti akan masuk penjara kedua kali. Karena lingkungan pasar di Sonder rasanya tidak laki-laki kalau tidak pernah masuk penjara. Harus berantem, harus hidup yang namanya perkelahian antar kampung. Disitulah saya, waktu saya pulang karena saya masih bersekolah, saya tahanan bebas, wajib lapor. Siang saya sekolah dari pagi, pulang sekolah saya harus masuk penjara. Setiap kali saya ke sekolah ada teman saya yang ejek, namanya Arnold Payo. Ya. Napi sudah datang. Waduh,
Ketika dia teriak di depan kelas, rasanya mau pukul orang ini, mau pukul teman kelas ini. Malu, cewek-cewek nanti nggak suka lagi dengan saya mau pacaran, mereka pasti lari karena saya napi, narapidana, orang tahanan. Dan puji Tuhan saya boleh berubah. Ketika saya merantau di Jawa, saya kerja di Tangerang, kerja di Bekasi, dan dari Tangerang saya berdoa. Bulan Maret ulang tahun saya tanggal 25, tanggal 1 saya berdoa, Tuhan, saya tahu bulan Maret adalah bulan saya lahir. Saya mau berdoa, saya mau lebih dekat. Waktu itu saya tinggal di Pastori di sana, dan tinggal di Pastori Pendeta Ungkana, Jeffrey Ungkana, papanya yang punya pelayanan. Dan disitulah saya mendengar suara Tuhan. Kamu tinggalkan pekerjaanmu dan kamu harus jadi pendeta. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa jadi pendeta. Saya orang Manado. Orang Manado pemakan banyak. Kalau tidak 3 piring tidak kenyang. Sedangkan kalau jadi pendeta harus puasa 3 hari 3 malam tidak boleh makan. Saya sudah dengar berapa kali, ada 5 kali, 6 kali, 7 kali di dalam doa saya baku tawar dengan Tuhan. Tuhan, enggak Tuhan, saya ini jago makan Tuhan. Sedangkan jadi pendeta harus puasa 3 hari 3 malam. Dan akhirnya saya menyerah, Tuhan, kalau memang itu kemauanmu, saya tidak berbantah lagi. Saya siap, dan saya sekolah di sekolah Jember, Jawa Timur. Sekolah teologi pertama dari GPDI. Disitulah saya ditangkap Tuhan. Saya TC di Jember, di Sumber Jambi, di desa. Sebelum jadi pendeta, TC dulu. Kurang lebih 3 bulan saya dites training. Setelah saya lolos training, baru saya ke sekolah tahun 2003. Saya sekolah di sana tingkat 1, tingkat 2 saya lanjutkan di Air Madidi. Disitulah saya dibentuk 2 tahun berturut-turut. Tinggal di asrama. Saya dibentuk oleh Tuhan. Saya ingat waktu saya pulang jadi pengerja di Sonder. Maaf bicara, inilah pembentukan pendeta. Setiap jam 2, jam 3 malam, kami harus pegang ember kecil dan buka sepiting. Ini di kampung tidak ada penyedot. Di kampung tidak ada penyedot-penyedot mobil penyedot WC. Dan kami ada 3 orang pengerja. 3 orang hamba Tuhan harus jadi pengganti mobil penyedot WC. Wow, ini adalah yang paling siksa. Ini latihan untuk jadi pendeta. Kalau saya mundur, saya gagal. Pegang ember kecil dan ambil di dalam sepiting kotoran-kotoran manusia. Dibuang ke arah got. Itu pada zaman dulu, dan sekarang pastorinya sudah tidak pakai seperti itu. Tengah malam kami harus buang. Dan saya sudah pakai plastik waktu angkat, tetapi itulah karena memang tengah malam ngantuk-ngantuk. Ternyata tangan kami kena yang namanya kotoran WC. Wow, cuci 5 kali masih bau tangan kami. Waduh, itu rasanya pengalaman terbaik menjadi pembentukan jadi pendeta. Dan sampai hari ini, saudara Yehuda, dia tidak menyangka. Padahal ada Ruben, ada Simon, ada Lewi. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, ya.
Yehuda anak yang keempat yang dipilih Tuhan. Dengan garis keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yehuda. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sedangkan Ruben, tidak ada satupun tokoh-tokoh besar yang lahir dari keturunan Ruben. Padahal dia anak yang sulung, yang saya khotbah kemarin, karena dia meniduri tempat tidur ayahnya, mengambil gundik, dan dia terkutuk sampai kiamat. Kutukannya sampai kiamat. Hati-hati kalau ada anak yang tidak menghormati orang tuanya. Hati-hati sekali lagi kalau kita punya orang tua dan kita tidak menghormati. Hati-hati. Berkat dari Ruben pindah kepada Yehuda. Dan saudara, kita lihat doa berkat. Jadi saya tidak sependapat surga di telapak kaki ibu. Alkitab tidak mencatat, tetapi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Bolehlah engkau melebihkan mamamu, tapi surga bukan di telapak kaki ibu. Boleh. Kenapa? Saya jadi pendeta karena doa dari mama saya. Di doa ibuku, namaku disebut. Ketika saya 21 hari masuk penjara, mama saya berdoa. Sebelum saya masuk penjara, sesudah saya masuk penjara, didoa oleh mama saya. Dan saya membalas itu. Ketika saya keluar dari penjara, saya benar-benar bantu mama saya. Saya menikah, uang dari orang tua saya cuma 10%. 90% saya cari sendiri. Jadi dalam khotbah saya mau selipkan sekali lagi. Kalau engkau mau diberkati di tahun ini sampai selanjutnya, hormatilah papamu, hormatilah mamamu. Meskipun papamu banyak kekurangan, papa saya banyak kekurangan, tapi saya tetap menghormati. Saya gunting kuku, gunting jenggot, gunting kumis, gunting rambut. Saya kasih cebok. Saya kasih mandi papa saya yang sudah tidak berdaya. Karena saya terlahir, orang tua saya sudah tua. Semua sudah menikah, sudah keluar. Tinggal saya satu-satunya. Kakak saya memang yang normal, belum nikah tapi dia di Jawa. Saya urus orang tua saya. Sekali lagi saya mau katakan pemirsa saya, channel Fanny Christine, yang masih punya orang tua, tolong, kalau kau mau diberkati, yang mau. Kalau tidak mau, sorry engkau tidak diberkati. Tetapi yang mau saja. Kunci keberhasilan dari kita bukan hanya kita mencari nafkah banting tulang, jam 4 pagi bangun, jam 12 malam selesai bekerja. No, tidak. Tetapi salah satu faktor engkau akan diberkati. Lihat orang tua kalau masih hidup. Saya selalu katakan, biarpun kamu mau bangun kubur terindah di Indonesia, orang datang foto-foto, orang datang berwisata, inilah kubur terindah di seluruh Indonesia, termahal, tercantik. Nggak ada guna, mubasir. Nggak ada guna, bro, kawan, sobat, nggak ada guna. Tetapi ketika orang tuamu masih hidup, sekali lagi ketika orang tuamu masih hidup, berusaha berikan yang terbaik. Dan kami mengalami perbuatan kebaikan kami kepada orang tua kami. Orang tua membalas kepada kami. Hari ini kami boleh mendapatkan berkat dari orang tua kami. Karena kami tahu kami berusaha membuat yang terbaik. Walaupun kami tidak minta-minta,
kami minta berkat ya Ma. Enggak. Tulus dari dasar hati yang paling dalam. Bahkan ketika Mama kami tiba di Jayapura, kami langsung jadi gemuk. Tambah naik berapa kilo. Kenapa? Hati yang senang. Hati yang gembira adalah obat. Coba kalau suaminya kasih tinggal 1 bulan saja sudah kurus, betul tidak? Tetapi waktu Mama kami datang, kami langsung jadi gemuk. Makannya, 19 tahun baru ketemu dengan orang tua di Jayapura. Senang sekali, senang tidak terkatakan. Saudara, ayat-ayat yang terakhir dalam Kejadian pasal 39. Kita lihat 49 ya, maaf. 49. Bagaimana ketika Yakub dia dekat dengan Tuhan. Jadi dia tahu dia sudah mau meninggal. Dan dia kumpul seluruh anaknya dan dia berdoa. Dimulai di ayat yang ke-9, ayat 8. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perkataan Yakub dan penghabisan kepada anak-anaknya. Kejadian pasal 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada Yehuda, atau lambang pemerintahan dari kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dari doa berkat papanya, makanya saya katakan bahwa surga bukan di telapak kaki ibu. Alkitab mencatat doa berkat dari papanya. Apalagi kalau papanya itu penatua, majelis, ada kesetiaan di gereja, kostor. Kalau dia berdoa kepada anaknya, pasti. Tapi tentunya kalau papanya panjudi, papanya tukang pukul mamanya, saya nggak jamin. Tetapi yang saya tahu dari Alkitab, ketika kita menjadi imam dengan posisi yang benar, hidup dekat dengan Tuhan, apalagi Yakub adalah 3 bapak leluhur dari orang Kristen. 3 bapak rohani. Sehingga dalam gereja-gereja kalau doa berkat, kiranya Tuhan memberkati engkau. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Turun dalam doa tutup doa berkat. Doa tutup doa berkat, doa yang sangat sakral. Dan sebelum Yakub mati, dia memberkati anaknya yang keempat, Yehuda. Nah saudara, yang saya mau katakan dari tema saya, bahwa dari pemabuk lahirlah saya boleh menjadi hamba Tuhan di 7 gereja. 2006 saya dilantik ketua wilayah sekaligus ketua biro organisasi daerah. Inilah prestasi yang saya dapat selama 19 tahun ini. Dan 7 gereja yang saya dirikan bersama istri saya, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Christine Mangare. Kami mendirikan 7 pintu keselamatan.
Di Jayapura ada 5, di Sentani ada 1, di Sonder, Sulawesi Utara, golongan atas ada 1, jadi 7. Tuhan mempercayakan di pundak kami menjadi gembala ada 1 kehormatan. Bahkan tanggal 5 Februari, anak saya yang ketiga sudah mulai masuk sekolah Alkitab. Anak yang tertua sudah selesai tingkat 1. Kami sudah bayar nasar. Dan kami percaya dari keturunan kami Tambun Mangare akan lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Keenam anak kami cuma rencana 4. Tetapi Tuhan kasih bonus 2 menjadi 6. Karena Tuhan percaya ada orang sampai mati tidak punya anak. Bukan saya menyepelekan, bukan saya menghina, tidak. Kami selalu mendoakan kalau boleh tidak ada kandungan yang mandul. Tetapi inilah kepercayaan Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Tanggal 5 Februari anak kami Yakub akan masuk ke sekolah Alkitab. Kami sangat berbangga. Tuhan pilih kami dari napi. Papa saya pemabuk. Saya tidak bisa sangka latar belakang itu. Karena kita pencatat Daud dari pesina. Tetapi dia mau bertobat sungguh-sungguh. Ketika dia menghampiri Betseba, dia membunuh Uria, orang kepercayaannya. Waktu Uria berperang, kasih di paling depan. Karena dia sudah share jahat, rencana jahat. Kalau dia mati, Betseba akan jadi istri saya. Dan itu memang jahat sekali di mata Tuhan. Tetapi Daud dia bertobat sungguh-sungguh. Dan tidak kedua kali dia lakukan dosa itu. Orang yang sudah bertobat, tidak kedua kali dia lakukan dosa itu. Mari kita bertobat. Mari pemirsa, saya percaya ada yang latar belakang seperti saya walaupun samanya bukan nabi. Pendosa. Orang yang bersalah. Yang saya pukul waktu perkelahian di disko. Berkelahi antar desa. Dan saya pukulnya, dia sampai jatuh, saya injak-injak. Hampir mau dikasih mati, tapi Tuhan masih sayang. Tidak mati. Dan Tuhan tangkap saya. Karena ternyata di hati saya ada hati yang mau melayani. Saya sudah setia dari perkara-perkara kecil. Waktu saya tinggal di Tangerang, saya menjemput anak-anak sekolah minggu. Saya ikut, saya jadi kondektur. Saya kasih bersih pastori di Bekasi, di Harapan Jaya. Saya tinggal di keluarga pendeta Leksi Wolei Lumintang. Saya kasih bersih halaman dengan tulus. Saya setia dalam perkara-perkara kecil. Kuncinya kita belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Ada banyak orang Tuhan tidak percaya. Karena dia tidak mau yang kecil. Kalau panitia dia tunjuk, oh koordinator seksi. Oh dia nggak mau, dia mau ketua panitia. Padahal nggak kerja. Mari, siapapun saudara, latar belakang apapun, bahkan ada satu kampungan saya pembunuh. Ketika dia keluar penjara dia jadi pendeta. Inilah yang Tuhan cari. Pembunuh seperti Rasul Paulus. Dan di lain khotbah saya ada silsilah lain yang pendosa, yang jahat, tapi ketika dia bertobat Tuhan pulihkan. Saudara yang mau dipulihkan, angkat tanganmu sebentar, saya akan mendoakan secara khusus supaya engkau mendapatkan garis keturunan yang luar biasa. Engkau akan disebut ketika di sorga.
engkau akan dicatat dalam buku kehidupan sorga. Dan Alkitab ini ditulis secara khusus. Dan juga kita ketika masuk sorga, kita akan melihat prestasi apa kita. Karena Allah itu adil. Bukan hanya di zaman Daud yang dicatat, tetapi di zaman sekarang ini, di zaman di luar Alkitab, kita akan dicatat di sorga. Karena Tuhan itu adil. Dan mari nama kita tercatat dengan indah, bukan yang jahat. Dan biarlah lewat pelayanan kita, gereja kita maju. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Pondok Daud. Mereka yang pimpin pemberontakan. Kalau mereka tidak bertobat, doa kami, mereka boleh bertobat. Allah akan bertindak, Allah akan menghakimi. Tetapi belajar dari Petrus dan Yudas. Petrus menyangkal 3 kali, bukan hanya sekali loh, 3 kali. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal. Ketika orang tanya Petrus, engkaukah itu? Engkau kan murid, engkau kan selalu. Petrus berkata apa? Enggak, saya enggak pernah kenal Yesus, enggak. Swear, sumpah, enggak. Tetapi suatu hari Petrus bertobat. Dan Tuhan pakai dia, satu-satunya murid yang pernah berjalan di atas air. Dan sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Yudas, ketika dia jual Tuhan Yesus 30 keping perak, nggak pernah bertobat. Inilah yang membedakan. Mari yang keras hati tidak mau bertobat, engkau akan menyusul dengan Yudas Iskariot. Tetapi kalau engkau bertobat, engkau Tuhan bisa pakai seperti Petrus. 1 kali berkhotbah 3.000 orang. Ini salah satu KKR terbesar di Alkitab. 1 kali berkhotbah. Bahkan Ananias dan Safira mau berdusta, mau tipu, kau tipu. Kau tipu. Orang Papua bilang, kau tipu. Ananias cuma begini, oh iya. Penjualannya tanah, iya Petrus. Safira juga datang, cuma begini, iya. Kau tipu, pendusta kau. Kalau Papua bilang pendusta kau, mati di tempat. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau ajak saudara yang pendosa-pendosa seperti saya dulu. Tahun 99 saya sudah merasakan masuk penjara. Saya hampir beberapa kali masuk penjara. Sementara selesai ulangan saya berkelahi di sekolah. Tetapi Tuhan tangkap saya. Tuhan pulihkan saya. Tuhan percayakan saya menjadi gembala di 7 gereja. Tidak tanggung-tanggung. Jadi gembala di 1 gereja saja sudah diberkati. Apatah lagi kami 7 gereja. Dan kami mau melangkah ke 200 gereja. Saya berkata kalau saya tidak mampu 200 gereja, ada anak 6 saya sudah sampaikan. Dan saya sudah sampaikan kepada jemaat Pondok Daud, jemaat GBI Daniel, tolong teruskan pelayanan ini. Lihat pelayanan ini supaya engkau akan dilihat Tuhan. Tetapi kalau engkau hanya memikirkan perkara dunia, uang, engkau tidak akan pernah diberkati. Mari saudara yang like, yang sudah membagikan, berkat kami boleh berikan nilai 7. Tetapi saudara yang nonton sampai habis, like, share, dan praktekkan, pasti berkat 100 kali lipat yang dicatat oleh Alkitab. Bukan cuma 30 kali lipat, 60 kali lipat, tetapi 100 kali lipat, 100 kali ganda. Kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, Engkau penuh dengan kasih, Engkau tidak pilih-pilih kasih. Yehuda bukanlah garis keturunan yang sempurna, yang kudus, tetapi Engkau sudah memilih Yakub 2 kali dia tipu Esau.
kakaknya, saudara kembarnya, tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yehuda, nama-nama mereka berada di daftar teratas, ditulis dari kitab Matius 1 ayat 1 sampai 3. Wow, mereka membuat prestasi yang terindah di sorga. Biarlah garis keturunan kami bukan garis keturunan yang selamanya pemabuk, yang selamanya pesina, yang selamanya tukang judi, yang selamanya tukang berkelahi, preman, yang selamanya masuk penjara napi. Kalau Tuhan pakai hamba-Mu napi narapidana, Tuhan bisa pakai pemirsa yang jahat, yang latar belakangnya dulu jahat, tetapi bertobat dan tidak melakukan kedua kali lagi. Terima kasih Tuhan, buat kepercayaan-Mu kami menjadi pengkhotbah, kami menjadi penyambung lidahnya Allah. Biarlah banyak orang dimenangkan lewat pelayanan kami, lewat channel YouTube ini Tuhan. Kami membutuhkan tiang-tiang pendukung penopang. Saudara kami Selfie Manarisip, mama kami yang mendukung secara nomor 1, nomor 2, mama kami Marlin Besau, keluarga Mangarep Besau, Tuhan memberkati secara istimewa. Bahkan orang-orang yang pertama yang sudah subscribe, Tuhan memberkati. Bahkan yang sementara subscribe, Tuhan memberkati secara spesial. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Angkat dan promosikan kami. Kami diberkati di saat kami sementara tidur. Kami mengasihi Tuhan, dan Tuhan memberkati kami di saat kami tidur. Dan tidak ada satupun bos di dunia ini yang memberkati di saat tidur. Haleluya. Amin.